Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaliansi dengan NIM D011973 dari kelas sipil A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah perencanaan saluran drainase pada BTN Telaga Permai Majene. Dalam merencanakan sebuah drainase, hal yang paling pertama yang kita lakukan yaitu adalah memiliki peta kawasan topografi, di mana peta topografi digunakan untuk melihat tinggi elevasi tanah yang lebih tinggi menuju elevasi tanah yang lebih rendah. Dan jika kita tidak memiliki peta topografi, kita bisa menggantikannya dengan memakai aplikasi Google Earth. Nah, berikut yang saya pakai aplikasi Google Earth. Di sini menampilkan lokasi BTN Bumi Telaga Permai Majene, dan kemudian kita menggambarkan set plan untuk menentukan lokasi saluran dari saluran A, saluran B, C, D, E, dan F, dan menuju ke tempat pembuangan. Nah, di mana tempat pembuangannya ini sudah ditandai dengan titik biru tua. Saluran A akan mengalir ke tempat pembuangan, begitupun seterusnya saluran B, C, D, E, dan F. Nah, kemudian setelah itu kita harus memiliki curah hujan rencana, di mana yang kita pilih adalah data curah hujan 10 tahun untuk menghitung debit rencana. Nah, yang kita dapat rata-ratanya itu 1049,923. Kemudian kita menghitung debit banjir rencana, di mana Ki banjir rencana itu sama dengan 0,2778 dikali C kali I kali A, di mana Ki adalah debit banjir maksimum, C koefisien pengaliran, I intensitas curah hujan rata-rata, A luas daerah pengaliran kilometer. Nah, debit banjir maksimum itu 0,2778, koefisien pengalirannya sama dengan 0,7. Intensitas curah hujan rata-rata, di mana panjang saluran yang ada pada blok A itu 50 meter, S-nya 0,02, S itu sama dengan kemiringan tanah. Kemudian T-nya yang kita dapat itu 0,102 jam, dimana T itu 0,87 dikali L pangkat 2, L nya itu sama dengan 50 meter, jadi 50 meter pangkat 2 per 1000 dikali S nya 0,02, hasilnya sama dengan 6,082 menit, diubah ke dalam bentuk jam jadi 0,102. Kemudian intensitas curah hujan rata-rata, ini R kita ambil dari nilai tadi 149,23 per 24, kemudian dikali dengan 24 per T. T nya tadi 0,102 per milimeter per jam. Nah, yang kita dapat hasilnya 1667 mm per jam. Kemudian panjang satu blok dikali lebar rumah, dan 1/2 jalan itu luas daerah tadi 50 meter dikali 17, itu 17 lebar rumah, dan 1/2 jalan sama dengan 850 meter persegi. Kemudian sesudah itu kita menghitung debit yang dibuang. Ki banjir rencana sama dengan 0,2778 dikali C kali I kali A sama dengan 0,2778 dikali 0,7 dikali 1667 dikali 850 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, 10 pangkat minus 6 ini kita ambil dari, kan kita mengubahnya ke dalam bentuk kilometer, jadi kita dikalikan dengan 10 pangkat minus 6, hasilnya sama dengan 0,276 meter kubik per detik. Kemudian Ki buang
Ki banjir rencana ditambah ki rumah. 0,276 ditambah 6 rumah. 6 rumah dari blok A dikali 4 orang dalam diperkirakan 4 orang dalam satu rumah dikali 0,2. Ini 0,2 adalah kuban dari masing-masing orang, dibagi dengan 24 kali 60 dikali 60 sama dengan 0,276 ditambah 0,0083 sama dengan 0,276 meter kubik per detik. Jadi ki buang yang kita hasilkan itu 0,276 meter kubik per detik. Kemudian kita merencanakan saluran. Ki buangnya tadi sama dengan 0,276 meter kubik per detik dan direncanakan itu lebarnya 0,55, tingginya 0,55, A sama dengan B dikali H sama dengan 0,55 dikali 0,55 sama dengan 0,3025 meter persegi. P sama dengan 2 dikali H ditambah B. 2 dikali 0,55 ditambah 0,55 sama dengan 1,65 meter. R-nya A per P sama dengan 0,3025 per 1,65 sama dengan 0,183 meter. V-nya I per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S 1 per pangkat 1 per 2 sama dengan I per 0,02 dikali 0,183 pangkat 2 per 3 dikali 0,005 pangkat 1 per 2, di mana 0,005 ini adalah kemiringan lahan. Nah, hasilnya sama dengan 1,14 meter per detik. Kemudian ki salurannya itu A kali V sama dengan 0,3025 dikali 1,14 sama dengan 0,345 meter kubik per detik. Jadi hasil yang kita dapat itu ki buangnya lebih kecil daripada ki saluran, maka perencanaan saluran aman. Kemudian kita lakukan perhitungan lagi seperti yang kita lakukan sebelumnya di saluran B. Nah, di mana saluran B itu tingginya sama, lebarnya sama, dan di mana 0,55 itu tingginya, lebarnya juga 0,55, A 0,3025, P 1,65, R-nya 0,183, S-nya 0,005, V-nya 1,14 dan ki saluran yang didapat itu 0,345 dan ki buangnya 0,276. Jadi perencanaannya juga aman. Begitupun dengan saluran C, sama juga perencanaannya, kita kasih tinggi 0,55, B-nya 0,55 juga, A-nya 0,3025, P 1,65, R-nya 0,183, S 0,005, V-nya 1,14. Ki salurannya juga yang didapat itu 0,345 dan ki buangnya 0,276. Maka saluran perencanaannya aman. Kemudian di saluran D itu kita merencanakan dengan tinggi 0,6, hanya lebarnya 0,6, A 0,36, P-nya 1,8, R-nya 0,2. Kemudian kemiringan lahannya atau S itu 0,005, V-nya 1,21, ki saluran yang didapat itu 0,4356 dan ki buangnya 0,359. Jadi aman karena ki buangnya lebih rendah daripada ki saluran. Kemudian di saluran E di saluran E itu kita rencanakan sama dengan saluran D, jadi hasilnya juga aman. Kemudian di saluran F itu kita rencanakan B-nya itu 0,55, H 0,55, A-nya 0,3025, P-nya 1,65, R-nya 0,183 dan kemiringan lahannya itu 0,005 atau S. V-nya sama dengan 1,14, ki saluran yang dapat itu 0,5133 dan ki buangnya 0,276. Jadi perencanaannya aman karena ki saluran lebih tinggi daripada ki buang.
Jadi setelah kita melakukan perhitungan, maka kita bisa menggambarkan dalam bentuk AutoCAD perencanaan saluran kita. Nah, di mana perencanaan saluran kita ini menggunakan batu kali. Nah, tebalnya itu 20 cm dan lebarnya 55 cm, tingginya 55 cm. Ini rencana drainase di blok A, B, C, dan F. Kemudian rencana drainase di blok D dan E itu kita menaruh tingginya 60 cm, tebalnya 20 cm, lebarnya 60 cm. Nah, demikian persentase yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.